Audio Jungle. Nah, yang barusan adalah kegiatan sedang berolahraga. Kegiatan olahraga seperti berlari, bersepeda, dan juga senam dapat meningkatkan tubuh manusia menjadi lebih bugar dan dapat memperlancar peredaran darah. Peran darah bagi tubuh manusia sangat penting. Olahraga yang rutin setiap hari dapat membantu pembuluh darah bekerja lebih efektif. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah manusia. Kira-kira apa saja ya organ-organ peredaran darah manusia itu? Apa ya fungsi dari organ-organ peredaran darah manusia itu? Mari kita simak gambar berikut. Ini adalah gambar dari sistem peredaran darah pada manusia. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, simak video berikut ya. Mengalirnya darah dalam tubuh manusia disebut sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil mengalir dari bilik kanan, kemudian menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, kemudian menuju vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar mengalir dari bilik kiri, kemudian menuju arteri besar atau aorta, kemudian menuju arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian menuju ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Organ tubuh manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Nah, dari organ-organ tersebut masing-masing memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, jantung. Jantung memiliki fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat saluran mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju jantung. Kemudian yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, sekarang kalian sudah paham apa itu sistem peredaran darah manusia. Agar lebih mudahnya lagi, kakak akan menampilkan media pembelajaran sederhana yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Mari kita simak videonya. Ini adalah media pembelajaran sederhana yang dapat kita buat dari barang-barang yang ada di sekitar rumah. Alat peraga ini berfungsi sebagai media agar kita mudah untuk mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Ini adalah paru-paru. Kemudian ini adalah jantung yang terdapat 4 bagian. Ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Kemudian ini adalah seluruh tubuh. Pertama-tama kita campurkan pewarna makanan dengan segelas air agar terlihat seperti darah asli. Setelah itu kita masukkan airnya ke dalam botol yang ada di meja. Nah, ini karena media pembelajaran yang saya buat banyak bocornya, jadi terlihat seperti berantakan. Untuk penjelasannya, yaitu peredaran darah kecil dari bilik kanan, kemudian menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, kemudian vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Peredaran darah besar dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, kemudian menuju arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Nah, teman-teman semua bisa ya membuat media pembelajaran yang kreatif seperti ini. Terima kasih, dadah. Terima kasih ya Anton udah kasih aku burger. Iya, sama-sama Ahmad. Ahmad, jangan lupa sebelum makan cuci tangan.
Beli buah jambu di kota Balikpapan. Cuci tanganmu sebelum kamu makan. Biji selasi di meja makan. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, sekarang kita beralih ke pelajaran bahasa Indonesia. Video yang barusan menampilkan seorang anak yang mengingatkan temannya menggunakan sebuah pantun. Pantun adalah sebuah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan memiliki sampiran dan isi. Nah, pantun juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, memiliki sampiran dan isi. Yang ketiga, 8-12 suku kata tiap barisnya. Dan yang terakhir berima ABAB. Dalam puisi terdiri atas 1 bait yang memiliki 4 baris. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris kedua adalah isi. Jadi, dalam 1 bait pantun terdapat sampiran dan isi. Sekarang simak 1 contoh pantun dari kakak. Buku adik di atas meja. Ayah bingung cari kemana. Ayo kita di rumah aja supaya terhindar dari virus corona. Pantun tersebut memiliki 4 baris. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris kedua adalah isi. Kata buku adik di atas meja dan ayah bingung cari kemana adalah sampiran. Dan kata ayo di rumah aja supaya terhindar dari virus corona adalah isi. Jadi, isi dari puisi tersebut adalah ajakan untuk kita di rumah aja supaya kita terhindar dari virus corona. Sekarang kalian semua sudah paham kan tentang puisi dan juga tentang sistem peredaran darah manusia. Sekarang kakak pamit untuk undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.